Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani, NPM 2120104061 dari kelas K1 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi dengan variabel intervening, analisis jalur pada judul pengaruh karakteristik pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening. Nah, di sini X1-nya karakteristik pekerjaan, sedangkan X2-nya lingkungan kerja, variabel Z-nya motivasi, dan juga variabel Y-nya kinerja karyawan. Berikut adalah output uji regresi pertamanya, ada model summary. Untuk output uji regresi keduanya juga sama, model summary, tabel ANOVA, dan juga tabel koefisien. Nah, selanjutnya menghitung koefisien jalur. Pada koefisien jalur model 1, ini mengacu pada output regresi model pertama. Pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu X1-nya sebesar 0,004, yang lebih kecil dari 0,05, dan X2-nya sebesar 0,581, lebih besar dari 0,05. Nah, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sedangkan variabel X2-nya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Besarnya nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model summary, yaitu sebesar 0,140. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 14%, sementara sisanya, yaitu 86%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1-nya dapat dicari dengan rumus bahwa E1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,140. Ini dari R-square-nya pada tabel model summary, sehingga menghasilkan 0,9273. Nah, dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Untuk koefisien jalur model 2, berdasarkan output regresi model 2, pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel, yaitu X1-nya 0,729, lebih besar dari 0,05, X2-nya sebesar 0,042, yang lebih kecil dari 0,05, dan Y-nya 0,005, yang lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa dalam regresi model kedua, yakni variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z, sedangkan X2 dan Y-nya berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary, yaitu sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z, yaitu sebesar 20%. Sementara sisanya, 80%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2-nya dapat kita cari dengan rumus akar dari 1 dikurangi 0,200, yaitu dari besarnya nilai R-square pada tabel model summary, sehingga menghasilkan 0,8944. Nah, dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Selanjutnya, tahap uji hipotesis dan juga kesimpulan. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas, diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,004, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Nah, dari analisis di atas,
diperoleh nilai signifikansi X2-nya sebesar 0,581 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas, diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,729 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Z. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Nah, dari analisa di atas diperoleh kesimpulan bahwa nilai signifikansi Y sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terhadap Z ada pengaruh signifikan dari Y-nya. Yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z yaitu sebesar minus 0,047, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,338 dikali 0,380 dengan hasilnya 0,128. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu minus 0,047 ditambah 0,128, sehingga menghasilkan 0,081. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar minus 0,047 dan pengaruh tidak langsungnya yaitu sebesar 0,18, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Yang ketujuh, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z yaitu sebesar minus 0,260, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu minus 0,071 dikali dengan 0,380, sehingga menghasilkan 0,027. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung yang ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu minus 0,260 ditambah dengan 0,027, sehingga menghasilkan minus 0,233. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar minus 0,260 dan pengaruh tidak langsungnya yaitu 0,233, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Nah, dari serangkaian pembahasan atas hasil di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa hipotesis, yaitu adanya pengaruh X1 terhadap Y diterima, adanya pengaruh X2 terhadap Y ditolak, adanya pengaruh X1 terhadap Z ditolak, adanya pengaruh X2 dan Y terhadap Z diterima, dan adanya pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z diterima. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.